Indonesia ini merdeka berkat perjuangan para habaib. Tapi kemerdekaan bangsa ini adalah hasil perjuangan habaib, hasil perjuangan habaib. Indonesia merdeka berkat perjuangan para habaib, berkat perjuangan para habaib. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Ini ada Habib Hussein Mutahar menyelamatkan bendera pusaka dan merancang tata cara pengibaran. Nggak ada itu. Nggak ada itu. Itu semua ilusi itu. Yang menentukan, bahkan mengusulkan hari dan waktu proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah seorang Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi atau dikenal dengan Habib Ali Kuitang. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat beliau fatwakan, sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Ya, saya cuma minta masyarakat jangan percaya hal kebohongan-kebohongan historis seperti itu. Sebab kalau orang mau berbicara tentang sejarah, sumbernya ada nggak? Iya kan? Sumber tertulisnya, dan orang yang memberikan keterangan bisa nggak dipercaya? Itu yang harus dipahami. Jadi saya menyampaikan ini supaya masyarakat tahu bahwa tidak segampang itu orang ngomong tentang sebuah peristiwa sejarah. Apalagi peristiwa sejarah yang demikian penting, yang berkaitan dengan proklamasi kemerdekaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan beredar klaim bahwa kemerdekaan Indonesia disebut-sebut terjadi atas jasa kalangan Habib. Klaim ini datang baik dari sebagian Habib sendiri maupun beberapa ulama lokal. Namun pernyataan tersebut bertolak belakang dengan penjelasan sejarawan Indonesia, Profesor Anhar Gonggong, yang secara tegas menyatakan tidak ada peran signifikan Habib dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan tahun 1945 berdasarkan data sejarah yang dapat diverifikasi. Profesor Anhar Gonggong bahkan mengindikasikan bahwa narasi semacam ini lebih cenderung sebagai upaya menaikkan posisi kelompok tertentu, sekaligus menafikan peran tokoh-tokoh yang secara historis telah tercatat jelas kontribusinya dalam proses kemerdekaan. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh pernyataan yang hanya disampaikan lewat mimbar tanpa dukungan bukti arsip, dokumen autentik, atau kajian akademik yang dapat diuji. Penyimpangan narasi sejarah kemerdekaan oleh sebagian tokoh agama ini patut dikhawatirkan. Sejarah bukan ruang klaim moral atau simbolik, melainkan disiplin ilmu yang berdiri di atas data, sumber primer, dan metode ilmiah. Ketika pemuka agama justru mengaburkan fakta sejarah, maka persoalannya bukan lagi perbedaan tafsir, tetapi penyimpangan pemahaman publik. Sebagai figur publik dan tokoh agama, seharusnya tanggung jawab moral dijalankan dengan meluruskan sejarah, bukan membelokkannya demi kepentingan identitas kelompok. Jika klaim sejarah tidak dapat dibuktikan secara akademik, maka klaim tersebut layak ditolak, bukan dilindungi oleh otoritas keagamaan. Ada yang ngomong begini, Bung Karno menanyakan kepada Habib, kapan kita proklamasikan kemerdekaan? Katanya Habib itu berkata secepatnya. Nah, menurut saya, Bung Karno nggak pernah cerita tentang itu kok. Lalu, proses yang namanya proses proklamasi 17 Agustus itu melalui suatu proses dari tanggal 15 saja sudah terjadi perbedaan pendapat antara Syahrir dan Soekarno-Hatta. Nah, yaitu Syahrir setelah mendengar bahwa Jepang sudah kalah, maka pada tanggal 15 itu, maka Syahrir mengatakan, Bung Karno saja yang memproklamasikan kemerdekaan, nggak usah orang lain, lewat radio aja. Tapi Bung Karno dan Bung Hatta tidak mau.
Nah, lalu maka yang menentukan itu adalah sidang PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, mereka rapat di situ. Nah, disitulah ditentukan bahwa rencana awalnya, andai kata tidak ada tentangan antara Syahrir dan pemuda dengan Bung Karno, Bung Hatta, itu rencananya tanggal 16. Tapi kan diculik. Nah, karena diculik, akhirnya tertunda. Nah, baru setelah kembali ke Jakarta, langsung bukan ke rumahnya masing-masing, tapi ke rumahnya Maeda. Nah, di rumahnya Maeda itulah mereka kumpul sekitar ada 30-an orang kalau nggak salah. Dan Habib nggak ada di situ. Nggak ada. Sepanjang yang saya ingat nggak ada itu. Yang ada di situ orang-orang muda, teman-temannya Syahrir, dan Di buku manapun juga nggak ada. nggak ada. Bung Karno nggak pernah bicara dalam bukunya. Sandy Adam juga Bung Karno nggak cerita tentang hal itu. Jadi ya saya minta agar supaya jangan mengembangkan cerita-cerita yang berkaitan dengan proklamasi dan kemerdekaan Indonesia kalau Anda tidak tahu, gitu loh. Kemudian Pak Mahbub MD juga menerangkan itu malah secara panjang lebar. Ya jangan menganggap bahwa kita ini seakan-akan tidak ada peranan, seakan-akan mereka semua yang punya peranan. Itu pernyataan Pak Mahbub MD. Ini ada katanya kalau yang Habib itu ya, Habib Kuitang itu yang nasehat, berikan Soekarno nasehat, Habib Idrus penggagas Iya, Merah kalau Putih. memberi nasihat apa? Terus ini ada Habib Idrus penggagas Merah Putih. Enggak ada itu. Itu juga enggak benar. Yamin, ada bukunya di sini nih. Apa judulnya? 6.000 tahun Sang Merah Putih. Jadi tidak mungkin kalau dia yang menasihati untuk memakai. Lah Yamin sudah nulis berapa bukunya, tebalnya sekitar 400 halaman. Sini ada Habib Hussein Mutahar menyelamatkan bendera pusaka dan merancang tata cara pengibaran. Nggak ada itu. Nggak ada itu. Itu semua ilusi itu. Yang menjahit itu jelas Fatmawati kok. Bendera merah putih itu. Yang menjahit diambil lalu dibikin bendera. Itulah yang menjadi bendera pusaka. Jadi semua yang dikatakan tadi itu ilusi. Ya saya bukan persoalan keturunan Arabnya, tapi pendapatnya, pernyataannya itu yang nggak benar. Dampaknya apa? Dampaknya seakan-akan Soekarno nggak punya peranan, Hatta nggak punya peranan, Syahrir nggak punya peranan, mereka semua. Padahal yang berperan justru ya. Iya, justru kapan ketemunya juga belum tentu kapan dinasehatinya kapan, kan nggak tahu orang. Nggak ada itu. Bukti sejarah nggak ada. Nggak ada. Jadi, ya saya cuma minta masyarakat jangan percaya hal kebohongan-kebohongan historis seperti itu. Sebab kalau orang mau berbicara tentang sejarah, sumbernya ada nggak? Iya kan? Sumber tertulisnya, dan orang yang memberikan keterangan bisa nggak dipercaya? Itu yang harus dipahami. Jadi saya menyampaikan ini supaya masyarakat tahu bahwa tidak segampang itu orang ngomong tentang sebuah peristiwa sejarah, apalagi peristiwa sejarah yang demikian penting yang berkaitan dengan proklamasi kemerdekaan kita. Gitu loh. Harus ada pertanggungjawaban. Ada pertanggungan. Iya, harus dipertanggungjawabkan. Jangan cuma kayak apa lalu ngomong di masjid seakan-akan seperti itu. Ya, tunggu dulu. Sumbernya apa? Dari mana? Sepanjang saya belajar sejarah dari SD sampai sekarang nggak pernah ada
Nggak ada pernah dosen saya, guru saya yang ngomong tentang hal itu. Jadi nggak ada itu. Nggak ada Habib memberi nasihat ini segala macam, nggak ada itu. Yang dikatakan juga sang merah putih segala macam itu nggak ada. Yamin sudah nulis buku tebal. Nggak ada itu. Dan Yamin nggak sebut siapa-siapa. Dia nggak sebut nama orang itu tadi dalam buku itu. Kalau dia percayakan hal itu, ya tentu dia tuliskan. Ini nggak ada. Justru ini sebagai penistaan atas pahlawan-pahlawan kita ya. Iya, iyalah. Artinya mau menyingkirkan orang lain dan membawa dirinya ke atas seakan-akan dia yang hebat. Nggak ada itu.